Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan membahas uji kompetensi 2 yang telah kalian kerjakan pada hari Senin kemarin. Sebelum mengoreksi jawaban, ayo siapkan dulu buku tulis, alat tulis, dan buku paket tema 6D kalian. Sebelum mulai mengoreksi dan membahas materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita awali muatan pelajaran PPKN. Nomor 1. Keragaman merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti ini ada di bidang sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Keragaman ini merupakan... Jawabannya adalah A. Kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia, di mana keragaman yang dimiliki oleh Indonesia merupakan suatu kekayaan dan keindahan yang tidak dimiliki oleh negara lainnya. Soal nomor 2. Pemerintah harus bisa mendorong keragaman menjadi suatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju. Jawaban yang tepat adalah C. Indonesia yang lebih baik. Pertanyaan nomor 3. Dari pernyataan di atas yang merupakan faktor pengaruh keragaman ekonomi ditunjukkan oleh nomor. Jawaban yang tepat adalah A. Indonesia memiliki berbagai ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang ekonomi di tingkat atas, menengah, maupun bawah. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya yaitu latar belakang pendidikan, keterampilan yang dimiliki, dan kondisi keluarga. Berikut ini beberapa sikap yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi seseorang, yaitu, ya betul, jawabannya yang B. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, seseorang harus memiliki sikap ulet, kerja keras, berpikir positif, dan kreatif. Dari teks di atas, informasi penting yang dapat kamu peroleh adalah, teks di atas merupakan contoh dari teks eksplanasi. Sebelum menjawab pertanyaan, kita wajib untuk membaca teks terlebih dahulu. Dalam teks tersebut dijelaskan ada pengertian dari globalisasi dan contoh dari globalisasi tersendiri. Dijelaskan dalam teks eksplanasi tersebut, contoh dari globalisasi yaitu di bidang komunikasi, yaitu televisi. Setelah mendapat poinnya, kita cocokkan pilihannya. Nah, jawabannya itu yang B. Globalisasi sebagai proses yang mendunia didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi. Dari pernyataan di atas, dampak negatif globalisasi ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. 1 dan 2 merupakan dampak negatif dari globalisasi, sedangkan poin 3 dan 4 merupakan dampak positif dari globalisasi. Poin dari pernyataan di atas yaitu Rio dan sepupunya, walaupun dalam jarak yang jauh, mereka dapat tetap berkomunikasi menggunakan smartphone dengan fitur video call. Nah, adanya smartphone dan fitur video call merupakan dampak positif dari globalisasi. Sehingga jawaban nomor 7 yang tepat yaitu A, bahwa globalisasi membawa manfaat di kehidupan Rio. Ayo, bagaimana jawabannya adik-adik? Tepat belum?
Jika jawaban belum tepat, dapat diganti jawaban yang tepat ya untuk belajar. Salah satu unsur dari teks eksplanasi yang berisi pesan disebut jawaban yang tepat adalah D. Interpretasi. Nama lain interpretasi yaitu kesimpulan. Teks eksplanasi memiliki 3 unsur yaitu pernyataan umum, deret menjelas, dan interpretasi. Kita harus menghemat energi karena jawabannya yaitu yang B. Persediaannya terbatas. Karena energi yang tidak dapat diperbarui seperti listrik memiliki persediaan terbatas. Nah, listrik yang berasal dari batu bara merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Perilaku di bawah ini yang tidak menunjukkan perilaku hemat energi listrik yaitu yang C. Kenapa? Karena casan masih tersangkut di aliran listrik. Penyaluran energi listrik ke gardu induk dilakukan melalui D. Kabel listrik. Nah, turbin dan generator berfungsi sebagai sumber energi listrik, sedangkan kabel listrik berfungsi sebagai penyalur energi listrik. BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan di Indonesia disebut PLN. Jasa Raharja merupakan BUMN yang mengurusi aspek kesehatan. Pertamina mengurusi aspek bahan bakar, sedangkan Bio Farma mengurusi aspek obat-obatan. Pada nomor 14, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di kawasan ASEAN adalah contoh kerjasama D. Regional. Apa sih itu regional? Regional merupakan kerjasama suatu negara dengan negara lainnya dalam satu kawasan. Nomor 15 di bawah ini merupakan beberapa lembaga ekonomi dunia yang ada karena pengaruh globalisasi, kecuali jawabannya adalah D, kecuali World Health Organization, di mana lembaga ini mengurusi dalam bidang kesehatan. Berikut ini yang bukan merupakan bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik, yaitu UNESCO. Nah, jadi ASEAN bekerja sama di bidang politik seperti Joint Fund, perjanjian ekstradisi, dan KSOD. Pendukung dijalinnya kerjasama politik ASEAN adalah salah satunya karena negara-negara ASEAN masih belum stabil. Nah, dengan menjalin kerjasama diharapkan negara-negara ASEAN dapat stabil dan saling melengkapi satu sama lain. Alhamdulillah, sekian pembahasan dari soal uji kompetensi 2. Kakak harap adik-adik melihat video dan menyimaknya dari awal video sampai akhir. Semangat belajar, kurang lebihnya mohon maaf dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.